Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut Warta Mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya, GBI Ensemble Albert Park, setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park, setiap hari Minggu jam 5 sore, waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 persekutuan keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 25 sampai 26 kita akan melakukan snow trip di Gunung Hotam. Ayo bergabung dan nikmati keseruan bermain salju bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Ruth. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Boleh salam kanan kiri depan belakang bilang begini. Selamat menikmati janji Tuhan. Selamat menikmati janji Tuhan. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan kita sungguh baik. Kita bersorak-sorai karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan, janji Tuhan yang selalu Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami ada. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Terima kasih buat waktu yang terbaik yang boleh kami ambil yang daripada Engkau Tuhan. Kami boleh memberikan hati kami saat ini Tuhan. Bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama dengar-dengarkan firman Tuhan. Berkatlah setiap kami Tuhan satu persatu. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tidak ada satupun daripada kami yang terlewatkan oleh kuasa kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Kami mau Tuhan mata kami, hati kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan kami akan terus merasakan, kami akan terus mengalami Tuhan. Kami akan terus dilawat oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan genapi. Dan kami percaya sampai akhir hidup kami, setiap janji Tuhan, Tuhan yang genapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Tuhan yang layakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur dan sudah menerimanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tetap silakan duduk Bapak Ibu Saudara, tetap di dalam hadirat Tuhan. Biar setiap janji-janji Tuhan kami simpan di dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bilang Engkau baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau baik. Haleluya. Dengan hati bersyukur kita datang kepada Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu Saudara, nyanyikan pujian ini dengan imanmu. Katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Boleh tangan berdiri yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Amin. Engkau sungguh baik. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami angkat dua tangan kami Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Jemaat Tuhan saja katakan dengan hati bersyukur. Puja bagimu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan. Sama-sama kita katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ingin lebih-lebih lagi Tuhan diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Lingkupi kami dengan sayap-Mu ya Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, bersyukur kita boleh masuk dalam ibadah minggu kembali. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita dan menerima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang terus Kau jadikan atas kami dan semua hari itu baik. Terima kasih atas penyertaan, anugerah, bahkan pertolongan serta apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tetap berkata Tuhan Kau sangat amat baik. Terima kasih, kami sebentar mau duduk manis diam di bawah kaki Tuhan setelah kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau diingatkan, ditilik, ditegur, bahkan juga diubahkan dan dipulihkan dalam setiap hari-hari kami untuk firman-Mu yang boleh berkata-kata, bahkan Allah sendiri yang berkata-kata kepada kami. Di dalam nama Yesus, urapi pendengaran, urapi dimanapun anak-Mu berada saat ini Bapak yang mendengarkan, baik siaran YouTube ini Bapak, dalam ibadah YouTube ini Tuhan, live streaming ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, berkati juga seluruh jemaat Ensemble dimanapun berada, baik yang di pusat maupun yang di Australia maupun yang di Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba yang bukan siapa-siapa ini, biar Tuhan yang terus Roh Kudus memberi pengertian baru, memakai mulut bibir hamba, dan juga apapun yang mau dinyatakan oleh hamba Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Shalom, kita sudah masuk dalam masa-masa pencurahan Roh Kudus, bahkan Pentakosta yang Tuhan boleh berikan setelah Dia naik ke surga untuk boleh menggenapi, bahkan juga mencurahkan rohnya bagi kita, bahwa kita tidak seperti yatim piatu yang ditinggal begitu saja. Bahkan Yesus sendiri memberikan, bahkan mencurahkan rohnya kepada kita, menghembuskan rohnya kepada kita, ruahnya yang luar biasa untuk boleh kita mendapatkan terus roh kekuatan, roh kebenaran, roh penghiburan, bahkan begitu banyak yang sangat berarti yang bisa kita pakai, kita pergunakan, bahkan mengubahkan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama baca di 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dengan 4. Sebenarnya 1 sampai 25, tapi saya pangkas saja 1 sampai 4 dan langsung ke 22 sampai 25. Baik, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita sama-sama baca firman Tuhan. Mungkin bisa dibuka Alkitabnya atau gadget sucinya, ya, karena sekarang kan banyak jemaat yang udah tidak membawa fisik Alkitab lagi, tapi ada di dalam gadget handphone yang ada, aplikasi yang ada. Baik, sama-sama kita baca 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4 dan langsung ke 22 sampai 25. Sekali lagi tentang karunia roh, judul perikopnya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Langsung ke 22 Bapak Ibu. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia tidak bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka mengatakan bahwa kamu gila? Tapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua orang dan diselidiki oleh semua orang. Ayat 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Haleluya. Saat ini masa-masa Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita Bapak Ibu, bagi seluruh dimanapun umat Tuhan, umat percaya, jemaat Tuhan percaya, gereja-gerejanya, bahwa Roh Kudus itu boleh dicurahkan, boleh dipenuhi, ya, pemenuhan secara Roh Kudus. Nah, sekali lagi kita bicara bagaimana adanya karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ada juga nubuatan, ya. Tapi dikatakan di sini bahwa karunia itu, ya, karunia roh yang diberikan oleh Bapa itu termasuk bahasa roh adalah bahasa yang berkata-kata, ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa seorang yang mengerti bahasa rohnya, ya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun dan menasehati, menghibur.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Berarti ada kata bahasa roh di sini, ada kata karunia di sini, ada kata bernubuat di sini. Karunia adalah salah satunya yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bahasa roh. Selain talenta kita, selain apa yang bisa kita diberikan oleh Tuhan dalam diri kita, dalam pribadi kita, ya itu merupakan dinyatakan kuasanya kepada kita. Ya, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyatakan lagi bernubuat itulah yang diperlukan untuk membangun jemaat. Apa itu dengan kata bernubuat? Untuk membangun jemaat adalah melakukan apa yang memang Allah perintahkan dalam firman-Nya. Jadi percuma kalau saya pribadi mengatakan bahwa kita percuma menjadi manusia ngeroh, ya. Tapi kalau kita tidak menjalankan Roh Kudus itu dengan buah-buahnya, ya, nggak perlu ngeroh kalau kita tidak menjalankan buah-buah roh itu. Justru roh yang ada pada kita itu harus menjalani buah-buah yang ada, yaitu buah kasih, buah yang ada di dalam Galatia yang dikatakan, ya. Dan roh itu yang memampukan, roh kebenaran itu yang memampukan kepada setiap kita. Cuman permasalahannya saya tertarik di ayat 22 tadi bahwa dikatakan karena itu karunia roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tapi orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan orang yang tidak beriman tapi orang yang beriman. Bapak Ibu, sorry saya bilang banyak jemaat Tuhan saat ini juga mencari, bahkan mendapatkan, bahkan sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya, hanya lebih suka kepada kata manifestasi. Ya, hanya kepada suka kata kuasa manifestasi, tapi tidak suka dengan transformasinya. Sedangkan Tuhan berkata bahwa nubuat itu sangat perlu untuk membangun jemaat dan nama Tuhan ditinggikan, yaitu perbuatan-perbuatan yang harus kita nyatakan melalui Roh Kudus itu sangat perlu, yaitu dengan kata transformasi. Ya, banyak anak Tuhan apalagi kalau sudah namanya ibadah KKR, kebangkitan kebangunan rohani, yang ditunggu cuman altar call, yang ditunggu cuman supaya rebah, getar-getar, merasa dijamah Tuhan sesaat. Terus setelah itu, lepas dari itu tidak mengalami sama sekali transformasi. Sorry saya bilang itu buat dikatakan di sini buat orang-orang yang tidak beriman atau yang kurang imannya atau yang kecil imannya atau yang mungkin dikatakan masih bayi rohani. Ya kalau kita sudah merasa dewasa rohani, udah bukan sensasi lagi yang kita cari. Sensasi, manifestasi, kuasa itu. Tapi yang kita lakukan adalah, yang kita mau lakukan adalah transformasi. Transformasi itu perubahan. Kenapa kita bisa merasakan transformasi? Karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan cuma bicara karunia bahasa roh, oh kalau sudah bicara karunia bahasa roh kita bisa ngomong sama Allah. Enggak juga harus seperti itu. Ya, bahasa Indonesia, bahasa yang lain dengan penuh kebenaran, dengan penuh kasih juga kita bisa bicara kepada Allah pada saat kita berdoa, pada saat kita menyembah, pada saat kita memuji Tuhan. Dan di sini bukan bicara sensasi dan manifestasi saja, ya. Sebagai umat pilihan Tuhan, apalagi nih orang-orang yang sudah melayani Tuhan, ya, bukan cuman tumpang tangan, rebah, tidak. Atau bukan cuman bicara, oh sakit sembuh, nggak ada uang, yang tadinya bokek jadi ada uang. Enggak begitu. Semua itu ada proses, masing-masing ada bagiannya. Dan bagaimana kita bisa merasakan bagian yang boleh ada dalam pemulihan? Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Nah, tapi perlu pada saat kita mau mengalami transformasi, perlu ada namanya dua hal. Pembentukan karakter dan juga peletakan pemakaian dalam karunia kita. Ya, itu perlu sekali karena baik karunia ataupun kuasa melalui Roh Kudusnya itu yang diberikan Tuhan, itu memiliki fungsi bahkan juga kesetaraan, keseimbangan yang harus kita lakukan dengan kebenaran. Ya, di sini kalau saya jelaskan bahwa Roh Kudus itu dapat bertemu dalam karakter dan karunia dan harus sejalan, ya. Roh Kudus dapat bertumbuh dalam karakter dan karunia dan harus sejalan. Kalau karakter benar, maka karunia dapat dilakukan dengan benar. Itu yang saya katakan transformasi itu lebih penting daripada manifestasi dan sensasi. Ya, transformasi lebih penting Bapak Ibu. Itu makanya kita perlu transformasi, berarti tandanya karakter kita dan karunia kita harus diarahkan dengan benar. Banyak orang yang memiliki karunia tapi karakternya tidak benar. Contoh, banyak orang yang pelayanan tapi masih minim memiliki etika dalam apa? Dalam melakukan pelayanannya, dalam melakukan
menjalankan karunia yang diberikan. Justru harus dibangun dengan karakter yang benar, supaya karunia yang kita pergunakan juga arahnya benar, fungsionalnya benar, dan nama Tuhan yang ditinggikan. Dan di sini juga ada dua pekerjaan utama dalam hidup kita, ya, yaitu dalam hidup kita tuh ada dua pekerjaan Roh Kudus di dalam, bahkan yang ada di atas. Di dalam maksudnya apa? Roh Kudus itu secara otomatis pada saat kita mengatakan kita percaya terima Yesus sebagai juru selamat dan kita dibaptis dalam Roh Kudus, itu sudah ada. Cuman masalahnya apakah dia ada di dalam kita untuk membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Itu yang saya katakan alami transformasi, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus. Apakah kehidupan kita sudah bisa berserah total untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Yang kedua ada di atas. Di atas itu bicara apa? Manifestasi atau mungkin kuasa dari karunia yang diberikan atas kita. Ya, kita memberikannya untuk melayani. Justru kalau kita ada karunia, ada kuasa yang dikasih Tuhan, lakukan itu untuk melayani Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Supaya apa? Jelas, benar, dan juga terarah. Ya, bukan anggar jago, bukan mau sosokan, bukan kita mau curi kemuliaan Tuhan, tidak. Makanya di firman Tuhan berkata, bukan orang yang mengatakan Tuhan, 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 yang sering sebut Tuhan, 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 atau yang melakukan tanda-tanda mujizat yang berkenan kepadaku, tapi orang yang benar-benar melakukan kehendak-Ku, itu yang berkenan, itu yang masuk dalam kerajaan Allah. Ya, salah satu transformasi adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan sini banyak orang berpikir saya mau mengalami Roh Kudus atau urapan lebih lagi. Ya, masalahnya saya butuh lebih banyak Roh Kudus atau urapan Roh Kudus. Benarkah masalahnya terletak di situ? Ya, Bapak Ibu, sorry, ini bukan bicara banyak-banyakan Roh Kudus, banyak-banyakan urapan, bukan. Tapi kenapa masih kita tidak bisa merasakan lebih lagi, ya, lebih lagi Roh Kudus itu dalam hidup kita? Tidak bisa mengontrol apa yang ada pada kita, karena kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita tidak mau dibangun oleh Roh Kudus itu. Sedang kita tadi sudah baca bahwa yang bernubuat itu membangun kita sebagai jemaat-jemaatnya Tuhan, orang percaya. Ya, sebagai jemaat-jemaat Tuhan, orang percaya, kita perlu dibangun. Nah, kalau dibangun itu tandanya Bapak Ibu, kita siap untuk dibentuk, kita siap untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu makanya kita kalau sudah lakukan itu, wah, luar biasa, yang memampukan Roh Kudus, bukan kurang urapan. Justru kita ada urapan bagi setiap orang percaya. Urapan kita kalau kita mau dipimpin oleh Kudus itu sama, Bapak Ibu. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Tidak ada urapan si B, urapan si A banyak, tidak. Saya kurang urapan, tidak. Bukan kurang banyaknya, tapi bagaimana penyerahan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yang itu saya bilang, makanya jangan cuman bergaul intim sama Roh Kudus karena sensasi dan manifestasi, tapi bergaullah dengan Roh Kudus, dekatlah dengan Roh Kudus, intimlah dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk transformasi perubahan dalam hidup kita, terutama karakter kita. Ya, dan di sini juga saya catat bahwa kebenarannya adalah masalahnya bukan seberapa banyak Roh Kudus yang kamu miliki, tapi seberapa banyak dirimu yang dimiliki oleh Roh Kudus. Sebab saat kamu percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Itu ada di Roma 8 ayat 9. Dan di Roma 8 itu dijelaskan orang yang memiliki Kristus, orang yang dimiliki Kristus, orang yang dipimpin oleh Roh. Bukan bicara lagi daging. Itu yang diperlukan adalah berarti transformasi dalam kehidupan pribadinya, karakternya, dirinya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, seberapa kita mau dimiliki oleh Roh Kudus? Seberapa kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Seberapa hidup kita yang menjadi milik Kristus ini mau dipimpin oleh Kristus melalui Roh Kudusnya? Ya, dan sini katakan kita sudah memilikinya, tetapi pertanyaannya sekarang, apakah dia sudah memiliki kamu? Ini bukan soal pemberiannya, tetapi soal penyerahan kita. Bukan seberapa banyak Tuhan kasih urapan, tapi bagaimana penyerahan kita yang kita diurapi sama Tuhan. Kalau seberapa banyak pemberiannya, orang berladu untuk banyak-banyakan, Bapak Ibu, dan itu jadi tinggi hati, sombong rohani, ya, mencuri kemuliaan Tuhan. Bukan itu, tapi seberapa banyak penyerahan kita sama Tuhan, penyerahan total diri kita sama Tuhan. Ya, sebab Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sekedar kuasa atau mujizat. Jika Roh Kudus hanya dipandang sebagai kuasa, kita hanya berfokus pada sensasi, manifestasi, bukan transformasi. Itu makanya saya bilang dia satu pribadi. Dia bukan cuman roh saja,
Bukan cuma roh Allah saja, tapi satu pribadi, yaitu Allah itu sendiri, yang mau memimpin kehidupan kita, yang mau menguatkan kita, memberikan kita kekuatan, penghiburan, kebenaran di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang diarahkan. Dia adalah roh penolong, ya, roh damai sejahtera yang diberikan, sukacita yang diberikan kepada kita. Tapi pertanyaan, maukah kita menerima dia? Maukah kita dipimpin oleh pribadi ini? Ya. Dan di sini mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena dunia membutuhkan keselamatan, Bapak Ibu, kesembuhan, pembebasan, dan pemulihan. Karena kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan. Tuhan yang menjamin segalanya. Keselamatan, bahkan juga pembebasan, kemerdekaan, dan juga kesembuhan yang sudah Dia bayar di kayu salib. Kalau kita sendiri tidak bisa menjamin, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita selain Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya sebagai anak manusia. Ya, dan harus diwaspadai bahwa dua kecenderungan yang perlu diwaspadai. Bapak Ibu kalau sudah diberikan Tuhan, saya percaya kita semua diberikan karunia, kelebihan, talenta, bahkan apapun itu yang menjadi karunia. Ya, harus dibangun dengan karakter yang benar. Jangan seperti jemaat-jemaat yang ada di Korintus, ya. Karunia tanpa berkarakter itu ada di 1 Korintus 14, ya. Mereka jemaat Korintus itu memiliki karunia tapi tanpa karakter, tanpa transformasi, manifestasi, sensasi tapi tanpa transformasi. Yang kedua adalah karakter tanpa karunia, yaitu dari jemaat di Tesalonika, 1 Tes 5 ayat 19 sampai 21. Ya, karakter tanpa karunia, jemaat yang ada di Tesalonika ada karakter tapi nggak memakai karunia itu. Menghindar, terus rohnya padam, semangatnya tidak menyala-nyala. Karena apa? Ya itu sendiri, bicara hanya karakter tapi karunia tidak dikembangkan, karunia tidak kembali dibangun, dibentuk, diarahkan kepada Tuhan. Ya, jadi di sini adalah bagaimana kita berbicara yang perlu diwaspadai, jangan sampai karakter bagus, karunia kita hancur, atau karunia kita bagus, karakter hancur. Kita harus ada keseimbangan, dan itu kita bawa kepada Tuhan untuk dipimpin oleh pribadi itu, yaitu Yesus itu sendiri melalui rohnya, ya, mengalami transformasi. Dan karakter plus karunia itu sama dengan pertumbuhan rohani yang seimbang. Jadi tidak perlu kita rohaniawan, tidak perlu kita ngeroh, tapi kita perlu sebagai orang yang yang rohani, yang perlu menjalankan dengan seimbang. Manusia roh, kata firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus juga mengingatkan dengan tegas kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, jemaat yang ada di Korintus. Ya, uji segala sesuatu maksudnya apa? Nubuatan yang ada. Apakah kita sudah benar-benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh? Itu makanya ada lagu, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Ya. Itu makanya kita bilang, uji kami Tuhan, uji saya Tuhan. Apakah saya sungguh-sungguh Tuhan untuk menjalankan dan sudah melakukan transformasi penyerahan diri total dalam dipimpin oleh Engkau. Kita perlu mengatakan itu Bapak Ibu. Kita perlu melakukan apa yang saat ini mungkin susah untuk kita lakukan. Bangun rohmu. Ya, bangun rohmu. Datang pada Tuhan, berikan penyerahan diri total dan siap untuk dipimpin Roh Kudus dalam segala keadaan. Jika keadaanmu tidak baik, Tuhan masih izinkan tidak baik, ikuti, ucap syukur, minta perubahan hati. Ya, itu Roh Kudus bekerja. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa mematikan daging kita. Yang jalan cuma pikiran, yang jalan cuma keinginan, perasaan. Dan ingat, Roh Kudus tidak bisa diimbangi bahkan dilakukan dengan perasaan. No, tidak bisa Bapak Ibu. Perasaan itu daging. Kita mengasihi Tuhan bukan karena perasaan. Kita mau taat kepada Tuhan bukan karena perasaan. Kita mau sungguh-sungguh mendekat pada Tuhan bukan karena perasaan, tapi karena memang kita benar-benar merasakan Tuhan itu baik dan ada, hidup bagi kita. Ya Bapak Ibu, di sini kita diingatkan masa-masa pencurahan Roh Kudus, masa-masa bagaimana saat ini kita. Bukan bahasa roh yang dijagokan terus. Bukan berarti orang yang tidak bisa bahasa roh, orang yang nggak dekat sama Tuhan, tidak. Ada juga orang yang berkata, oh kalau nggak bahasa roh nggak masuk surga. Itu sesat Bapak Ibu, sorry saya bilang. Itu bahasa yang memang dimana Tuhan sendiri berikan
untuk berkata-kata dalam bahasa berdoa. Karena cuma roh Allah, Allah itu yang mengerti. Ya, bukan ketemu orang shalom, bukan itu juga. Dan tidak perlu dipamer, Bapak Ibu. Ya, kita mendapatkan manifestasi dan kuasa itu bukan untuk sensasi. Tapi kita mendapatkan manifestasi dan kuasa itu untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Jika transformasi kita rasakan, kita pasti melakukannya dengan baik dan benar, tidak sesat. Sekali lagi, jangan sesat. Ya, sebab Roh Kudus itu roh Allah itu sendiri yang dihembuskan kepada kita dengan damai sejahtera dan juga sukacita. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita secara total, bahkan Dia tidak pernah membiarkan anak-anak. Dia terus ada bagi kita. Dia terus menyertai kita. Dia hembuskan Roh Kudusnya bagi kita. Jadi Bapak Ibu, alami Roh Kudus lebih lagi. Jangan cuma sensasi dan manifestasi, tapi alami Roh Kudus itu untuk mentransformasi hidup kita. Sekian dari saya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini yang Tuhan berikan. Kami boleh masuk dalam masa-masa pencurahan kepenuhan Roh Kudus. Berkati seluruh kami Bapa, anak-anak-Mu yang dapat merasakan, bahkan juga lebih lagi kami bisa dekat intim, bahkan juga mengaktifkan Roh-Mu atas hidup kami, dan mau siap dipimpin oleh pribadi itu, yaitu Engkau Yesus itu sendiri. Di dalam nama Yesus, mampukan kami semua, terutama anak-anak-Mu, jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti, bahkan yang menonton, bahkan yang mengikuti bergabung Tuhan dengan siaran ini. Saat ini buka Tuhan apa yang menjadi pemahaman pengertian mereka yang salah. Biar Roh Kudus itu boleh mengaktifkan, bahkan Roh Kudus itu boleh diaktifkan, dan tidak Tuhan hanya sekedar manifestasi atau sensasi kuasa yang ada, tapi boleh mengalami transformasi bagi seluruh jemaat Tuhan dalam hidup pertobatan dan pemulihan yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak, dimanapun anak Tuhan berada, dan juga berkati ensemble dimanapun berada yang bertugas hari ini. Tuhan berkati semua tim Praise and Worship Multimedia, bahkan juga Bapak Pastor Senior kami, Bapak pembina kami Tuhan, yaitu Bapak Ivan Sitompul beserta Ibu Ruth beserta keluarga. Tuhan berkati Ensemble Church Melbourne, ya Bapak, untuk seluruh program yang ada, pemuritan yang ada, bahkan ibadah yang ada di setiap minggunya. Di dalam nama Yesus, dan kami semua gembala-gembala yang ada Tuhan, yang Tuhan tanamkan, Tuhan tempatkan dimanapun kami berada, di Australia, di Indonesia kah, Tuhan berkati kami sehingga kami memiliki kesatuan hati dan nama Tuhan yang ditinggikan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biar hikmat marifat Tuhan turun atas gereja-Mu, visi Tuhan turun atas gereja-Mu. Di dalam nama Yesus, mampukan kami untuk melakukan bagian kami Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati seluruh jemaat Tuhan saat ini yang terbeban Tuhan. Biar Engkau yang memberikan kelegaan dan jalan keluar, pintu-pintu yang keluar, pintu-pintu keluar mereka. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan berikan kesembuhan, kesegaran, dan kembali untuk bisa Tuhan melakukan aktivitas pekerjaan dan pelayanan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Kami siap menyambut berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, buka hatimu dan angkatlah kedua tanganmu. Biar kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan, damai sejahtera, sukacita, sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang yang kedua kalinya, menjemput setiap orang percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di minggu depan bersama Ensemble Church Melbourne. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble. Kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah Raya GBI Ensemble Albert Park setiap hari Minggu jam 10.30 pagi waktu Melbourne. Lalu di GBI Ensemble Noble Park setiap hari Minggu jam 5 sore waktu Melbourne. Ibadah Raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 5 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda,
Mari bergabung dalam ibadah tengah minggu, setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan di hari dan jam yang sama kami mengundang Anda dalam ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggal 25 sampai 26 kita akan melakukan snow trip di Gunung Hotam. Ayo bergabung dan nikmati keseruan bermain salju bersama. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Ruth. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.